Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam Terima Bapak Rektor Institut Islam Agama Surakarta, Bapak Adi MSI, yang kami hormati, Bapak Batu Soleh, PhD dari eh, Atase Atikut Riyad yang hari ini Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Yang kami cintai dan kami banggakan mahasiswa-mahasiswi Institut Islam Agama Surakarta, dan kami hormati juga ini Bapak Ibu dosen, ternyata juga ada yang ikuti, eh, dan juga mungkin satu persatu yang tidak bisa saya sebutkan satu gitu semuanya. Mas Mbak, pertama syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita wujudkan dengan mengucap hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi, eh, calon pendidik semuanya, yang alhamdulillah hari ini bisa meluangkan waktu dan ikut hadir. Ya, kalau satu kelas saja mungkin tidak sampai 36 Pak pemateri dan Pak Rektor. Jadi ini beberapa kelas ikut bergabung pada mata kuliah pengembangan kurikulum yang tentunya nanti kita akan coba kaji secara mendalam, diskusi bagaimana implementasi kurikulum baik itu di Indonesia maupun di Arab Saudi. Selanjutnya, salawat serta salam kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, suri teladan kita semuanya, dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang kita laksanakan dalam keseharian kita, itu merupakan itibak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang beliau laksanakan, dan semoga kita termasuk kelak umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak, Ibu-ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara yang pertama tentunya ini sambutan dari Rektor Institut Islam Baru Surakarta. Yang sebelum itu, marilah kita buka bersama dengan baca-bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah itu apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang mendengarkan mendapatkan pahala dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Rektor Institut Islam Bapak Surakarta kepada Bapak Edi Muslimin. Masih waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Bapak narasumber yang hari ini hadir bersama kita, Bapak Badrus Soleh, MA PhD, atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Riyadh. Alhamdulillah sudah kerso berbagi ilmu untuk teman-teman mahasiswa dan tentu tukar menukar pengalaman dengan para dosen yang ada di Institut Islam Mangun Surakarta. Para dosen, para mahasiswa yang saya banggakan, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bersama-sama nanti sampai selesai mengikuti acara kuliah tamu bertema tentang potret inovasi kurikulum di Indonesia dan Arab Saudi. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan untuk menyisihkan sedikit waktu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, sehingga nanti dari pengetahuan dan pengalaman Bapak sebagai eh, sosok yang betul-betul mendalami dan menyelami tentang inovasi kurikulum di dua negara ini memiliki tentu kekayaan budaya dan tradisi pendidikan yang cukup berbeda. Nah, sehingga rasa-rasanya kita akan tahu bagaimana sosok-sosok produk-produk pendidikan di negara masing-masing, yaitu di Indonesia dan
Arab Saudi. Perlu kita ketahui bahwa apa namanya pendidikan ini adalah sebuah fondasi yang utama dan untuk membangun masa depan yang tentu lebih baik. Di tengah perkembangan dunia ini memang tantangannya semakin luar biasa, semakin kompleks persoalannya. Nah, salah satu aspek yang menjadi fokus penting dalam upaya kita menciptakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan Kondisinya zaman Indonesia. dan tentu untuk para pengguna lulusan ini dilihat dari potret kurikulumnya. Kurikulum yang inovatif itu tidak hanya sekedar bagaimana kemudian kita transfer ilmu, menyampaikan materi pembelajaran, namun juga harus dapat membentuk sebuah karakter, ya, karakter demi meningkatkan skill, ya, keterampilan, dan tentu mempersiapkan para peserta didik kita nanti untuk menghadapi tantangan yang semakin luar biasa, ya. Saudara sekalian dan terutama Bapak narasumber, Indonesia dan Arab Saudi ini meskipun memiliki kultur, memiliki budaya yang berbeda, sosial dan ekonomi yang berbeda, namun saya rasa eh, dua negara ini memiliki sebuah komitmen yang besar dalam melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi pendidikan, terutama dalam hal ini adalah bagaimana berinovasi dalam hal kurikulum. Nah, tentu ini harus melalui sebuah kolaborasi, kolaborasi internasional. Ya, sebagai contoh hari ini kita ada kuliah tamu, kita dapat saling belajar, kemudian saling tukar pengalaman dan mengambil apa namanya inspirasi-inspirasi sehingga dari situ kita dapat menentukan kebijakan-kebijakan apa yang perlu kita terapkan, terutama di Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Nah, sehingga dari hasil inilah nanti menjadi salah satu pijakan bagaimana kurikulum nanti akan di ya, inovasi. Oleh karena itu saya berharap nanti kuliah tamu ini dapat memberikan wawasan yang luas dan mendalam bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa. Ini merupakan sebuah kesempatan untuk memperkaya pengetahuan, untuk memperluas wawasan-wawasan kita tentang bagaimana inovasi kurikulum sehingga menjadi kunci untuk apa namanya mengatasi persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan pendidikan di dunia yang dari hari ke hari semakin modern dan semakin canggih luar biasa. Nah, dan bagi dosen, terutama Institut Islam Mambaul Surakarta, ini dapat membuka sebuah celah atau ruang diskusi yang produktif dan memberikan inspirasi untuk terus mengembangkan kurikulum yang lebih baik dan tentu relevan dengan kebutuhan stakeholder, dengan kebutuhan para pengguna lulusan nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, sebagai penutup, saya berharap kuliah tamu ini nanti dapat berjalan dengan lancar, dapat memberikan kebermanfaatan yang besar untuk kita semua. Maka saya kira sangat relevan jika hari ini kita berdiskusi, kita belajar bersama, terutama terkait dengan inovasi kurikulum dan juga dalam rangka untuk mempererat hubungan akademis antara Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta dengan para pihak yang ada di luar negeri, termasuk dalam hal ini adalah Arab Saudi. Saya kira saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dan saya ucapkan apa namanya selamat datang untuk Bapak Badrus Soleh PSD yang hari ini menjadi narasumber kita yang luar biasa. Semoga menjadi tambahan wawasan yang berguna untuk seluruh mahasiswa. Terima kasih Bapak Badrus Soleh selaku atas pendidikan Riyadh, ya, Arab Saudi. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil buah dari pelaksanaan kita hari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
dan mudah-mudahan lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Betul kasih dan Pak Pak Rektor. Rektor. Oke. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Rektor nanti bisa terlaksana dan juga memberikan manfaat ya. Baik, tentunya. Amin Allah. Oke, Sebelum selanjutnya, ditutup, oke. mungkin saya ini izin karena Nama, ada ah, tamu ya, Oke, Pak ada Rektor. janjian Betul tadi. Terima bangun. kasih. Mohon maaf tidak bisa membersamai sampai selesai. Terima Betul kasih. nuwun. Sehat selalu, Bapak Badrus Sol. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa untuk kita semua. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya, sebelum ke pemateri kita yang dari jauh ya, dari Arab Saudi, sinyal aman ya Bapak. Oke, Alhamdulillah. Dan sepertinya cuaca di Arab Saudi sedang dingin ya Pak. Oke, Mas. Oke, oke. Anu, lumayan. Lumayan gitu. Sebelum kita mulai diskusi kita, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu siapa beliau, Pak Badrul Soleh. Ya. Ini ada CV beliau. Saya bacakan. Seolah-olah guru itu apa sih? Tidak mungkin. Apakah sudah? Oke. Daftar riwayat itu Bapak Badrus Soleh PhD, terkepala pada Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau telah mengajar di universitas sejak 2006. Beliau juga melakukan penelitian di beberapa institusi pendidikan tinggi di Australia, di Australian National University, Deakin University, Global University, Amerika Serikat, kemudian National Technological University Singapura, kemudian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tentunya. Beliau juga mengembangkan inisiatif pembangunan perdamaian untuk mencegah ekstremisme, kekerasan di Indonesia dan Asia Tenggara, dedikasi penelitian dan studinya tentang perdamaian dan konflik di Asia antara lain di Timor Leste, Poso, Maluku, Aceh, Papua, Filipina Selatan, Thailand Selatan dari tahun 2022 hingga 2024. Masya Allah, gitu, Pak. Ini, apa namanya, banyak pengalamannya yang tentunya nanti kita bisa bersama kaji. Posisi saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Timur Tengah dan Perdamaian Global Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia dari tahun 2001 hingga 2025. Beliau ditugaskan sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi. Fokus penelitian beliau ada di hubungan internasional, metodologi penelitian, resolusi konflik, gender konflik, perdamaian keamanan, kekerasan, studi Asia Timur Tengah dan sosiologi. Yaitu beberapa perkenalan, Bapak Ibu semuanya mahasiswa. Nanti kalau kita baca semuanya nanti nggak mulai-mulai, Bapak dari karena ini ada beberapa halaman yang tentunya berisi karya-karya beliau dan artikel serta ruatan beliau yang tentunya pengalaman beliau dari beberapa negara nanti mungkin kita juga bisa sama apa namanya, tanyakan mungkin ya Pak Fatih. Untuk itu langsung saja kepada Bapak pemateri Bapak Badrus Soleh PhD dari Atikbud Riyadh, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor Institut Islam Amal Ulum, Bapak Ustadz Edi Muslimin, MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. Joko Subando. Yang kami hormati Ketua Program Studi PGMI, Institut Islam Mamul Ulum, Ibu Laila Hidayatul Amin, MPDI, serta yang kita hormati bersama Bapak Kiai Alfian Eko Rohmawan, MPDI, yang juga dosen di mata kuliah ini, serta Direktur Lembaga Penjamin Mutu Institut Islam Mamul Ulum Surakarta, serta Bapak Ibu dosen dari Institut Islam Mamul Ulum dan para mahasiswa. Pertama, mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT, selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW atas nama atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Riyadh. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari PGMI, Institut Islam Mamul Ulum Surakarta, yang mengundang dalam rangka dosen tamu. Semoga apa yang saya sampaikan ini beri manfaat bagi kita semua, khususnya dalam rangka pengembangan kerjasama antara Institut Islam Mamul Ulum dengan lembaga-lembaga terkait di Arab Saudi. Beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam eh, acara guest lecture hari ini. Pertama, saya akan perkenalkan diri tentang misi sebagai atase dan apa peluang yang bisa dilakukan oleh IIM. Kemudian kita masuk pada tren eh, inovasi pendidikan dan kurikulum di level global dan juga pengembangan di level regional. Kemudian kita akan bahas tentang transformasi pendidikan di Arab Saudi terkait dengan visi 2030 dan juga perkembangan sekolah saat ini baik di level SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi dan apa peluang bagi kita dari Indonesia. Apa tantangan yang ada dan tentu saja peluang kerjasama yang bisa dilakukan oleh Institut Islam Mamul Ulum dengan kampus-kampus di Arab Saudi. Sedikit memperkenalkan tentang tugas atase pendidikan dan apa yang bisa kita lakukan terkait dengan kerjasama dan juga tentang pendidikan. Kami ditugaskan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk bertugas di KBRI Riyadh, meningkatkan kerjasama pendidikan antar dua negara dan juga negara-negara di kawasan Teluk, serta memperkuat kualitas pendidikan Indonesia terkait dengan kerjasama dengan Arab Saudi dan memberi pendampingan terhadap putra-putri pekerja migran Indonesia khususnya yang mereka sekolah di Sekolah Indonesia Riyadh, Sekolah Indonesia Jeddah, dan Sekolah Indonesia Mekah. Dari gambar ini, misalnya di tulisan bahasa Arab ini merupakan muadalah di tahun 2024 ini yang sudah dilakukan oleh Sekolah Tursina yang ada di Malang dengan Universitas Islam Madinah. Dengan melakukan muadalah, maka alumni Tursina akan mendapat macam prioritas untuk masuk di Jami Islam Madinah.
Nah, silakan jika ada lembaga dari Mabul Ulum, baik dari eh, sekolah-sekolah Bapak Ibu dosen atau sekolah-sekolah jaringan dari Institut Islam Mabul Ulum ingin muadalah dengan Jami Islam Madinah, kami silakan. Terkait dengan muadalah ini hanya ada di Jami Islam Madinah, tidak berlaku, artinya kampus-kampus lain di Arab Saudi tidak mensyaratkan itu. Yang foto yang lain, eh, ini kedatangan rektor dari UIN Banten bulan lalu, eh, kerjasama dengan King Salman Global Academy for Arabic Language. Majma' Malik Salman ini merupakan lembaga bahasa Arab di bawah pemerintah, di bawah Kementerian Kebudayaan, dan banyak melakukan ikhtibar Hamzah, jadi macam tes TOEFL yang diakreditasi di Arab Saudi dan dilakukan di banyak kampus di seluruh dunia. Jika nanti Institut Islam Mabul Ulum eh, bermaksud melakukan uji kompetensi bahasa Arab, istimewa, qiraah, kitabah, dan juga kalam, TOEFL, maka bisa mengundang Majma' Malik Salman dalam konteks kerjasama maupun dalam konteks pengembangan bahasa Arab. Foto yang paling bawah ini merupakan bagian dari capaian ya, capaian dari siswa SMP Sekolah Nusa Jeddah yang juara satu opsi ya, bidang sains teknologi, dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan, sekolah-sekolah terbaik di Indonesia, dan itu menunjukkan bahwa pelayanan pendampingan kita bersama Bapak Ibu guru, baik yang dikirim dari Indonesia maupun yang diangkat dari sini, eh, berhasil dengan baik, dan mohon dukungan, doa Bapak Ibu semua agar upaya kita untuk melayani dan melindungi warga negara Indonesia untuk memberi akses pendidikan bagi mereka bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Nah, apa yang terjadi saat ini di global trend ya, tren pendidikan dan inovasi pendidikan kita sebut ya, UNICEF sangat baik ya menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk belajar. Mereka belajar merupakan hak dasar bagi semua anak seluruh dunia. Dan karena itu, eh, apa yang dilakukan oleh Institut Islam Mamul Ulum sudah sangat tepat untuk memberikan eh, peluang belajar yang berkualitas dan terjangkau bagi eh, bagi pelajar dan mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk belajar di Institut Islam Mamul Ulum. UNICEF juga menjelaskan tentang bagaimana eh, pengembangan transformasi pendidikan itu sangat tergantung pada gurunya, ya, sangat tergantung. At the heart of the learning crisis is a teaching crisis. Nah, kita tahu bahwa pasca pandemi, indeks atau eh, apa indeks pendaftaran atau aplikasi pendaftar yang di seluruh sekolah seluruh dunia meningkat ya, tetapi masih banyak sekali ratusan juta siswa yang terpaksa meninggalkan sekolah, eh, atau yang lulus gitu ya, tetapi mereka belum menguasai dasar literasi dasar, numerasi, dan juga eh, keahlian sosio emosional ya. Dan itu merupakan tantangan tersendiri karena eh, pembelajaran eh, betul-betul membutuhkan pendekatan-pendekatan yang khusus, dan kami izin akan menjelaskan apa yang terjadi di Arab Saudi dan apa yang bisa kita lakukan di Indonesia. Secara global, menurut UNICEF, 2/3 anak masih belum bisa membaca ya, dan belum memahami cerita simpel ya, cerita yang sederhana pada umur 10 tahun.
dan itu merupakan hal yang menurut saya sangat serius ya dalam dunia pendidikan dunia. Istilah inovasi kurikulum atau inovasi sekolah, inovasi pendidikan artinya adalah mengatasi masalah dengan cara yang baru, dengan cara yang sederhana untuk mempromosikan akses pendidikan yang setara. Nah, masuk ke Saudi, sedikit saya menjelaskan tentang Saudi. Saudi merupakan negara bergabung dengan apa the top the top 20 country yang masuk GDP-nya 1 triliun US dollar ya. Dan Saudi ada di bawah Indonesia, Turki, Belanda di tahun 2023 kemarin. Tetapi dengan jumlah penduduk hanya 34 juta, maka Saudi memiliki pendapatan per kapita. Jadi setiap kepala di Arab Saudi, pendapatan rata-ratanya sekitar 28.000 US dollar. Kalau Indonesia kurang lebih setiap tahunnya pendapatan per kapitanya per kepala sekitar 5.000 US dollar. Dari situ bisa kita lihat kenapa di survei-survei Saudi masuk apa tiga, tiga atau empat besar negara di mana penduduknya paling bahagia. Dan itu didapatkan karena memang Saudi masuk sebagai negara yang memiliki kekayaan yang maju dan itu memberikan mereka akses untuk mentransformasi semua bidang, baik khususnya bidang pendidikan dan bidang-bidang terkait lainnya. Di tahun 2016, pemerintah Arab Saudi di bawah Muhammad bin Salman melakukan kebijakan baru namanya Visi 2030 dan ini sangat berpengaruh pada kebijakan pendidikan secara nasional. Dalam visi 2030, Arab Saudi ingin agar Saudi tidak lagi tergantung pada pendapatan dari migas, ya. Karena sekitar 60% eh, GDP Saudi atau income Saudi itu berasal dari minyak. Dan Saudi ingin diperkirakan dalam waktu 90 sampai 100 tahun ke depan minyak Saudi itu habis dan itu membutuhkan strategi bagi Saudi untuk apa diversifying ya apa eh, membuka peluang-peluang baru yang lebih luas pendapatan dari aspek ekonomi eh, dari luar migas. Karena itu Saudi mendorong agar sekolah maupun kampus harus melakukan transformasi, harus melakukan adaptasi. Dan sekolah di Arab Saudi, khususnya sekolah negeri ya, sekolah pemerintah, adalah gratis, sebagaimana di Indonesia, dan juga ada fasilitas buku dan fasilitas kesehatan gratis bagi seluruh warga negara Arab Saudi. Nah, sebagai negara lahirnya Islam gitu ya. Studi Islam merupakan hal yang sangat penting di kurikulum Saudi dan ini punya pengaruh besar tidak hanya bagi sekolah negeri tapi juga sekolah swasta dan sekolah internasional ada semacam kewajiban untuk eh, memberikan pembelajaran studi Islam di kelas-kelas. Nah, gambar sebelah kanan ini juga menjadi apa eh, representasi ya bahwa Saudi setiap tahun, kalau saya tidak sebut setiap 3 bulan sekali, mereka melakukan kegiatan internasional di sini dan termasuk di tahun 2024 kemarin ada namanya Olimpiade Kimia Dunia dan eh, tidak banyak negara yang mau menjadi host Olimpiade Kimia Dunia karena syarat diantaranya adalah memiliki eh, lab terbaik dunia ya dan Saudi mampu melakukan itu di King Saud University dan juga ada beberapa kampus di Arab Saudi mereka punya lab-lab terbaik dunia mungkin di antara 10 lab terbaik dunia beberapa di antaranya ada di Arab Saudi dan itu membuat Saudi mampu eh,
menghadirkan orang-orang terbaik dunia, ahli-ahli terbaik dunia untuk datang eh, mengajar dan meneliti di Arab Saudi. Jumlah sekolah di tahun 2023-2024 ini diperkirakan 37.697. Tentu saja dengan jumlah penduduk 34 juta, eh, ini jauh jauh lebih kecil ya dibandingkan jumlah sekolah kita. Dari 37.000 sekolah itu, sekitar 80%-nya adalah sekolah negeri, artinya 20% swasta. Dan umumnya sekolah terkonsentrasi di kota-kota urban, ya. Misalnya di kota Riyadh ini ada 22% jumlah sekolah ada di sini. Kemudian di Jeddah, Mekah, dan Madinah. Eh, di sini bisa kita lihat warna merah di grafik ini adalah wilayah pedesaan, betapa sedikitnya ya jumlah sekolah. Dan yang titik besar itu ada di kota-kota besar seperti umumnya di Riyadh ya. Nah, total total siswa dari kelas 1 sampai kelas 12 saat ini kurang lebih 6 juta eh, siswa, dan diperkirakan di tahun 2030 Saudi memiliki sekitar 7 juta siswa. Dari struktur penduduk Arab Saudi 34 juta itu, eh, 60%-nya adalah anak-anak muda di bawah 30 tahun. Dan itu tidak hanya bonus demografi mereka miliki, tapi juga Saudi ada di tangan anak muda, dan itu mencerminkan transformasi saat ini. Pemerintah Saudi mendorong agar eh, sektor swasta ya tidak hanya karena negara terbebani beban biayanya ya 80%. Jadi karena itu pemerintah Saudi mendorong agar eh, sektor swasta punya peran di sini dan dibuka lebih banyak lagi sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah internasional. Demikian juga kampus-kampus ya. Kampus di Arab Saudi jumlahnya tidak banyak, sekitar 29 negeri ya, kampus negeri. Dari total 70 kampus di Arab Saudi, dan sisanya kampus swasta. Banyak kampus swasta yang baru dibangun dalam waktu 10 tahun belakangan, dan itu menunjukkan bahwa swasta didorong agar bertumbuh, termasuk investasi dari Indonesia di, diundang untuk datang ke Saudi, bisa membangun kampus-kampus sains teknologi di Arab Saudi. Dari sensus 2023 kemarin, sekitar jumlah penduduk Arab Saudi ya, dari 34 juta itu, 40%-nya adalah non-Saudi sebenarnya. Artinya peluang sekolah internasional sangat tumbuh dan sangat baik ya. Dan karena itu, sesuai dengan visi 2030, pendidikan saat ini eh, diarahkan menjadi industri. Eh, Bahkan kampus-kampus misalnya sudah banyak, eh, kalau 10 tahun yang lalu kampus masih free untuk warga Saudi, tapi sekarang warga Saudi harus membayar untuk kuliah di Arab Saudi. Ini gambaran kurikulum. Saya kira Bapak Ibu yang dari PGMI maupun dari jurusan-jurusan lain bisa membandingkan dengan eh, kurikulum di Indonesia. Di, di kelas 1 sampai kelas 3 ada eh, beberapa mata pelajaran yang diajarkan di sini: bahasa Arab, pendidikan fisik, olahraga, Al-Quran, studi Islam, ilmu komputer, dan seni. Di kelas 4 sampai kelas 6 siswa diajarkan sebagai pelajaran wajib itu bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Ada pelajaran tambahan atau macam apa muatan lokal ya, eh, geografi Arab Saudi atau sejarah Arab Saudi, kemudian pendidikan olahraga, komputer, pendidikan Islam, seni budaya, dan bahasa Perancis. Ini sekolah internasional. Nah, kalau sekolah Arab Saudi biasanya tidak ada bahasa Perancis seperti ini. Tapi mulai 2024 ini pemerintah Saudi mewajibkan seluruh kampus negeri ya, kampus Arab, kampus negeri,
selain belajar bahasa Inggris, sekolah-sekolah sekolah-sekolah harus belajar bahasa Mandarin. Dan itu menjadi macam kebijakan baru bagi Arab Saudi sejak 2-3 tahun belakangan memiliki hubungan sangat dekat dengan Tiongkok, ya. Jadi Saudi menciptakan keseimbangan hubungan kekuatan diplomatik antara Amerika dan Tiongkok. Di kelas 7 sampai kelas 8, pelajaran utamanya bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, dan fisika. Kelas 7 artinya SMP ya di Indonesia. Di sini namanya secondary school. Jadi kalau bahasa bahasa Arabnya Madrasah Ibtidaiyah, kemudian eh, Mutawasito dan Sanawi. Ya. Pelajaran tambahannya atau muatan lokalnya eh, sejarah atau geografi Saudi, kemudian pendidikan olahraga, ICT, komputer ya, pendidikan Islam, seni, bahasa Perancis dan studi bisnis. Di kelas 9 sampai kelas 12, pelajaran utamanya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, dan fisika. Nah, di sini bisa sedikit berbeda dengan Indonesia ya. Kelas 7 sampai kelas 12, pelajaran utamanya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, dan fisika. Nah, sedikit di level SMA ini, eh, SM, kalau kita SMP kelas 9 ya, ini kelas 9, 10, 11, 12 di Arab Saudi, ada selain bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, biologi, dan kimia serta fisika, pelajaran tambahannya ada tambahan di situ, geografi, sejarah Arab Saudi, pendidikan olahraga, ilmu komputer atau ICT, pendidikan Islam, bahasa Perancis, studi bisnis, sejarah dunia, akuntansi, dan ekonomi. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa sekolah-sekolah Arab maupun sekolah internasional di Arab Saudi, mereka juga eh, di di pelajaran-pelajaran ini, di antara pelajaran-pelajaran ini ada beberapa pertemuan dalam setiap harinya, persiapan tes SAT. Tes SAT itu tes standar sains teknologi yang mereka bisa menjadi nilai untuk masuk di kampus-kampus di seluruh dunia. Karena itu kesiapan Arab Saudi ini sekolah Arawat ya. Ini sekolah setiap harinya dalam bahasa Inggris dan mayoritas siswanya dari Arab Saudi, warga negara Arab Saudi. Selain warga lain seperti dari Eropa, dari Asia dan dari negara-negara lain termasuk dari Amerika. Nah, di Arwah sendiri ada kewajiban memilih ya dari kurikulum wajib lainnya, dua di antara Al-Quran, studi Islam diajarkan dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, studi Islam diajarkan dalam bahasa Inggris ini bagi warga negara Arab Saudi dan warga negara asing ya. Kemudian sejarah Arab Saudi dipilih di antara dua itu. Ini di antara gambarannya bahwa eh, assessment ya di Arab Saudi sudah sejak awal ya ada namanya assessment. Tapi dalam 3-4 tahun ini Saudi menggandeng eh, semacam badan assessment dunia untuk melakukan assessment di bidang-bidang tertentu. Misalnya eh, Teams ini melakukan assessment bidang matematika dan sains. Dan saya melihat bahwa Teams ini juga dilakukan untuk assessment sekolah di sekolah-sekolah di banyak negara termasuk di Eropa maupun di Amerika. Dan itu menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi mendorong dan termasuk baik sekolah Arab Saudi maupun sekolah sekolah swasta, sekolah internasional bahwa kurikulum dibangun dan juga level pembelajaran harus setingkat dengan sekolah-sekolah terbaik dunia. Ini di antara juga kunjungan kami ke sekolah internasional Risalat Al-Huda. Eh, ini sekolah dikelola oleh pengusaha Saudi, ya, warga negara Saudi yang mencintai pendidikan dan ini dibangun cukup besar. Mereka punya beberapa sekolah. Umumnya sekolah di Saudi eh, laki-laki perempuan terpisah, ya.
dan itu dilakukan juga termasuk di Risalat Al-Huda International School. Eh, Tapi mereka punya gedung-gedung yang terpisah dari level TK, SD, SMP, SMA. Eh, Kami meninjau bahwa peralatan mereka luar biasa lengkap, lab IPA-nya, eh, lab bahasa, dan juga kreativitas yang dibangun untuk siswa sangat lengkap. Mereka membuka diri jika sekolah Indonesia Riyadh yang ada di Riyadh, karena ini sekolahnya ada di Riyadh, untuk kerjasama berbagai bidang termasuk ujian bahasa Inggris, karena mereka punya tidak hanya punya guru yang baik, tapi punya lab yang sangat lengkap untuk menguji IELTS atau TOEFL, di mana sekolah kita belum memiliki. Termasuk kerjasama bidang olahraga, kita memiliki eh, apa eh, seni olahraga misalnya pencak silat, sepak takraw dan lain-lain, dan mereka punya olahraga taekwondo dan bidang-bidang lain, dan itu bisa membuka diri untuk kerjasama. Nah, hal yang baru di Arab Saudi tentu saja dalam 5 tahun ini adalah inovasi teknologi. Sekolah-sekolah didorong untuk eh, lebih banyak lagi tambahan-tambahan belajar ilmu komputer, ICT, termasuk game dan lain-lain. Dan itu eh, tidak hanya dimasukkan dalam kurikulum pemerintah Arab Saudi dengan banyak lembaganya, misalnya eh, MISK ya, lembaga Muhammad bin Salman sendiri juga memberi pelatihan-pelatihan untuk guru dan juga mengundang siswa-siswa berbakat dari sekolah-sekolah seluruh Arab Saudi untuk melakukan lomba-lomba di bidang artificial intelligence. Termasuk Saudi sangat aktif setiap tahunnya melakukan Global Artificial Intelligence Summit. Ini sudah dilakukan keempat kali, dan termasuk Huawei ya. Huawei itu lembaga apa lembaga artificial intelligence, salah satu yang terbesar dunia, sudah membangun eh, akademi di sini, dan mereka melakukan eh, tidak hanya pembangunan infrastruktur bidang AI yang kuat, tapi mereka juga melatih sekolah-sekolah, guru, dan juga mahasiswa, termasuk menggandeng lembaga-lembaga pendidikan dari si sekolah maupun dari sampai perguruan tinggi. Dan itu sangat konsisten dilakukan oleh Arab Saudi, karena dengan menggandeng lembaga-lembaga teknologi eh, digital dan artificial intelligence terbaik dunia, maka mereka akan bisa mendorong sekolah untuk adaptasi pada tantangan baru, kerjaan baru, dan juga mereka bisa kolaborasi frekuensi yang sama dengan negara-negara maju lainnya. Nah, saya masuk melanjutkan pada level perguruan tinggi. Eh, ini relevan dengan tadi arahan Bapak Rektor, bahwa Institut Islam Mamul Ulum bisa melakukan kerjasama dengan kampus-kampus di Arab Saudi. Nah, di 2024 ini ranking Shanghai di Arab Saudi meningkat drastis ya. King Saud University masuk 90 ranking dunia di Shanghai Academic Ranking World Universities 2024. Kemudian King Abdul Aziz University ada di Jeddah, ranking 200 dunia. King Abdullah University Science Technology, ranking 200 dunia. Kemudian Princess Nurul bin Abdurrahman University, ini kampus perempuan terbesar dunia yang ada di Riyadh, ranking 300 dunia. Saya ingin menjelaskan bahwa King Saud University, King Abdul Aziz, dan Princess Nurul, selain kampus-kampus lain nanti saya jelaskan kemudian, adalah comprehensive university, artinya membuka semua subjek ya, dan memberi peluang studi dari S1, S2, S3. Nah, King Abdullah University and Technology, KAUS ini hanya menerima pembelajaran S2 dan S3. Eh, dan ini peluang besar bagi Indonesia tentu saja, dan cukup banyak mahasiswa Indonesia, ada lebih dari 20 orang yang menjadi mahasiswa S2, S3, dan juga peneliti di King Abdullah University Science Technology. Selain KAUS, King Abdullah University Science Technology, juga eh, King Fahd University Mineral yang saat ini di Shanghai ranking 700 dunia, eh,
Dan King Fahd University menerima beasiswa dari Indonesia di level S2, S3. Mereka juga menerima masuk S1, tapi umumnya dari Arab Saudi. Nah, setelah Prince Nurul, ranking berikutnya adalah King Khalid University di Abha, Taif University di Taif, dekat Mekah. Kalau Bapak Ibu umroh biasanya ada selain umroh juga ada kunjungan ke Taif. Kemudian Prince Satam bin Abdulaziz University eh, di Riyadh, di eh, Al-Kharj Riyadh. Kemudian King Fahd University di Dammam, wilayah timur Arab Saudi. Qasim University di Qasim, Ummul Qura University, ranking 700 dunia yang sangat terkenal di Indonesia ya. King Faisal University dan Jazan University. Ini sekian kampus yang monggo dari Institut Islam Mambaul Ulum bisa kerjasama, juga masih banyak peluang-peluang lain. Ada 70 kampus di Arab Saudi. Selain Shanghai, ranking terbaiknya masuk di sini eh, dalam 5 tahun ini Arab Saudi sudah masukkan 16 kampus. Lihat ya, di tahun 2022 masih 14 kampus saat ini. Ada 16 kampus yang masuk radar 100 hingga 1000 QS World City Ranking. Dan ini ditunjukkan bahwa perkembangan transformasi pendidikan Arab Saudi luar biasa. Inilah menjadi peluang kita. Di Mesir, eh, yang sangat kita kenal ya, dari ada Al-Azhar, juga ada 15 yang sudah masuk QS University Ranking. Kemudian di Uni Emirat Arab ada 11 kampus, di Jordan ada 9 kampus, di Lebanon ada 8 kampus, meskipun eh, kondisi perang ya di banyak negara, tapi pertumbuhannya juga cukup bagus ya. Kemudian di Irak ada 5 kampus, Tunisia 4 kampus, wilayah Palestina ada 3 kampus, kemudian Kuwait 3 kampus, Bahrain 3 kampus, Qatar ada 2 kampus ya. Nah, Qatar University itu juga memberi beasiswa bagi seluruh dunia, dan di antara yang masuk ranking terbaik dunia ya. Ada ranking 200 dunia. Kemudian Oman ada 1 kampus dan Maroko ada 1 kampus. Dari Indonesia sendiri yang kami amati ada sekitar 26 kampus yang masuk radar QS Potensi Ranking. Nah, peluang dari Indonesia seperti apa? Dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, serta diversifikasi ekonomi yang luas dari Arab Saudi, dan juga transformasi pendidikan dan kurikulum, kita memiliki peluang besar, baik kerjasama di level sekolah ya, maupun di level perguruan tinggi. Skop kerjasama di level perguruan tinggi bisa penelitian bersama, publikasi internasional bersama, maupun tukar dosen, tukar peneliti. Eh, Selain itu, kami juga membuka diri, silakan dari Institut Islam Mamul Ulum jika ingin melakukan KKN internasional atau PKL di Sekolah Indonesia Riyadh, Sekolah Indonesia Jeddah, dan Sekolah Indonesia Mekah. Ada kita punya siswa kurang lebih 2.200 dari 3 sekolah ini, dari level SD, SMP, dari TK ya, TK, SD, SMP, SMA. Di Sekolah Indonesia Syariat juga kita miliki kelas jarak jauh yang mereka kurang lebih 180 siswa dari lebih dari 10 negara. Dari Uni Emirat Arab, Qatar, Mozambik, Afrika, Pakistan, Bahrain, Kuwait, dan juga dari Saudi Arabia sendiri. Nah, kita memiliki tantangan tentu saja dengan Arab Saudi. Eh, Arab Saudi sendiri secara kualitas sangat didukung ya, sangat didukung oleh ekspatriat. Misalnya dari jumlah dosen di kampus-kampus di Arab Saudi sekitar antara 40% sampai 70% ada dari dosen asing. Karena jumlah penduduk Arab Saudi sangat sedikit, karena itu jumlah dosen dari Arab Saudi juga belum tercukupi. Tapi lambat laun Arab Saudi menyekolahkan anak mudanya, dan banyak di antara mereka kembali menjadi ahli dan menjadi dosen di Arab Saudi. Selain itu, tentu saja kepentingan nasional, dan ini membuat gap di antara kita ya, di antara Indonesia dan Arab Saudi. Kampus-kampus di Arab Saudi eh, menginginkan kerjasamanya dengan top 50 universities, ya, 50 besar dunia. Karena itu, jika kita melakukan upaya kerjasama dengan Arab Saudi,
karena seringkali terkendala pada kebijakan ini. Eh, Tetapi kita selalu mendorong bahwa kampus-kampus di Arab Saudi juga welcome sebenarnya dengan kerjasama dengan Arab Saudi. Cukup banyak dosen-dosen dari Indonesia yang melakukan penelitian bersama dengan dosen-dosen di Arab Saudi dan juga publikasi bersama, meskipun kampusnya belum kerjasama. Dan itu tentu saja peluang bagi dosen-dosen dari Institut Islam Mamul Ulum, silakan di semua bidang untuk kolaborasi bersama dengan dosen-dosen di Arab Saudi. Sekolah di Arab Saudi juga mentransformasi karena mereka sudah melakukan negara ya sudah melakukan termasuk membantu Kementerian Pendidikan di sini untuk melakukan evaluasi baik secara independen di eh, di dalam di bawah Kementerian Pendidikan sendiri maupun menggandeng lembaga evaluasi asing. Selain itu, Saudi ingin mengembangkan pendidikan dengan memberi peluang kerjasama tidak hanya eh, menggantungkan diri pada Amerika, tapi juga eh, sudah mulai banyak kerjasama dengan kampus-kampus di Eropa, di Asia, baik dengan Cina maupun mulai banyak juga dengan Indonesia. Beberapa kampus dari Indonesia yang sudah melakukan kerjasama di sini, diantaranya eh, eh, dengan ITB gitu sudah cukup banyak, kemudian dengan UGM, dengan UM, UIN Jakarta, dan kampus-kampus lain termasuk dengan UNESA dan beberapa kampus lain di Indonesia. Selain kampus, tentu saja sekolah-sekolah juga sering datang ke sini, terutama sekolah-sekolah yang memiliki tujuan alumninya untuk belajar di Arab Saudi. Mereka sangat aktif untuk berkunjung ke kampus-kampus di Arab Saudi, termasuk melakukan kerjasama-kerjasama. Kebijakan luar negeri Arab Saudi juga eh, membuat hal yang kita sebut tantangan tersendiri karena em, Saudi menempatkan diri sebagai pemimpin di sini, sebagaimana juga kita pemimpin di kawasan Asia, Asia Tenggara. Dan kebijakan luar negeri ini punya pengaruh besar pada pendidikan di Arab Saudi. Persepsi ya, persepsi maupun komunikasi ini juga kita sebut gap karena umumnya eh, jamaah setiap tahun kurang lebih 2 juta jamaah umroh kita dari Indonesia ya datang ke Arab Saudi. Tapi dari 2 juta itu masih sangat sedikit yang tahu tentang SCLN Arab Saudi, yang tahu tentang perkembangan pendidikan di Arab Saudi. Karena umumnya mereka datang ke Jeddah, Mekah eh, ke Madinah saja untuk melakukan ibadah, umroh dan haji. Dan image yang lain yang berkembang di sini adalah Indonesia adalah pengirim pekerja migran. Dan ini menjadi tantangan bagi kami karena ini menjadi hal yang harus diimbangi dengan lebih banyak lagi kampus-kampus seperti Institut Islam Mamul Ulum lebih aktif lagi untuk datang ke kampus-kampus di Arab Saudi melakukan kerjasama pendidikan. Belajar di Arab Saudi bagi Indonesia masih berkisar pada belajar bahasa Arab dan studi Islam. Artinya dari 2.500 mahasiswa yang kita miliki, kurang lebih 1.500 mereka masih belajar studi Islam, syariah, Al-Quran, bahasa Arab, dan bidang-bidang studi Islam yang lain. Kurang lebih 1.000 masih sangat sedikit ya. Kurang lebih antara 500 sampai 1.000 mereka belajar sains teknologi, eh, bidang-bidang sebenarnya eh, rankingnya terbaik di Arab Saudi. Misalnya ilmu sains, sains murni ya, misalnya fisika, kimia, biologi yang murni, statistik, teknik mesin, teknik sipil, teknik eh, teknik perminyakan di Arab Saudi itu ranking 1 terbaik dunia. King Saud University memiliki fakultas pertanian terbaik di kawasan Timur Tengah. Dan ini peluang tentu saja termasuk bidang ekonomi, finance, medical science, dan eh, kita dorong lebih banyak lagi mahasiswa dari Indonesia untuk belajar-belajar bidang itu di Arab Saudi. Selain tentu saja belajar studi Islam dan bahasa Arab. Nah, kesimpulannya bahwa perkembangan Arab Saudi di mana mereka meletakkan target visi 2030 dengan sangat tinggi dan kontribusi pendidikan sangat tinggi pada
level sekolah maupun perguruan tinggi akan punya pengaruh besar pada transformasi kurikulum, eh, inovasi pendidikan, maupun peluang-peluang kerjasama yang sangat luas. Termasuk pemerintah mendorong integrasi sektor pendidikan dan industri dari level sekolah maupun perguruan tinggi juga bertumbuh dengan sangat baik. Nah, kita sekolah dari sekolah Indonesia maupun kampus Indonesia, kita akan banyak belajar terkait dengan transformasi pendidikan di Arab Saudi ini. Dan tentu saja kita dorong eh, pemimpin-pemimpin kampus, kaprodi, dekanat, maupun rektorat lebih banyak lagi menempatkan diri eh, prioritas kerjasama tidak hanya di kampus-kampus di Asia, tapi juga kampus-kampus di Arab Saudi dan kampus-kampus di Timur Tengah. Saya kira ini sejalan dengan eh, semangat ulama kita dulu, di mana mereka aktif memproduksi ilmu pengetahuan di Hijaz dan tentu saja menempatkan belajar di Timur Tengah bisa menjadi prioritas kita kembali di kampus-kampus maupun di sekolah Indonesia saat ini. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada pertanyaan dari eh, Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa, ya disilakan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, begitu banyak apa informasi yang kita dapatkan baik itu terkait perkembangan apa namanya ke depan Arab Saudi, kemudian susunan kurikulum, oke, tentunya Arab Saudi dengan Indonesia ternyata lumayan jauh berbeda ya Pak. Kemudian kalau terkait tentang pengembangan ke apa namanya, artificial intelligence ternyata Arab Saudi sudah sampai kepada implementasi ya bekerjasama dengan perusahaan asing gitu ya Pak ya tadi kita lihat dan ternyata sudah dikembangkan di sana. Nah, Indonesia pun dalam proses perkembangannya juga rencana ya Pak ya, akan masukkan apa itu coding dan AI itu sebagai muatan di kurikulum tapi memang baru isu kemarin yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita yang baru implementasinya masih proses. Namun pada sekolah-sekolah yang apa namanya yang sempat saya observasi dengan mahasiswa itu juga ada yang memasukkan mata pelajaran coding itu pada tambahan ekstra gitu. Jadi pengembangan teknologi dan lain sebagainya. Oke, tentunya beberapa materi yang secara global ya Pak. Ya, tadi runtut dari tingkat dasar, menengah, atas sampai universitas telah disampaikan oleh Bapak Badrus PSD dan tentunya itu menjadi muatan apa namanya ilmu dan juga peluang. Jadi ada peluang ini. Mahasiswa semuanya tolong ditangkap ini ada peluang untuk beasiswa S2 dan S3 ini ya. Dan itu yang menjadi apa namanya salah satu pandangan pendidikan ketika nanti teman-teman mau eh, melanjutkan ya kemana setelah S1 di Institut Islam Masyarakat mau S2 kemana. Nah, ini salah satunya bisa ke Arab Saudi. Dan ternyata mahasiswa kita ada Bapak yang di Madinah ya dekat dengan Masjid Nabawi Universitas apa itu saya juga eh, namanya apa itu kemarin ya kemarin sudah kita kolaborasi untuk penelitian juga kita ajak dan juga yang di eh, oh, ya nggak betul hafal saya Pak. Maaf. Jadi beberapa sudah ada yang di sana memang. Dan nanti ya bagi teman-teman mahasiswa ini yang hadir di sini ini ada yang dari Mahat, ada yang dari Kuliatul Mu'alimin dan juga ada yang dari reguler yang semoga tadi menangkap ya apa yang menjadi inovasi-inovasi kurikulum yang ada di Arab Saudi tentunya. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab ya, Bapak, kepada mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan disampaikan di kolom chat atau langsung, silahkan. Izin tambahan Ustadz Eko.
Silakan. Sejak tanggal 2 Desember ini, eh, tadi mahasiswa yang di Madinah kemungkinan di Jamiah Islam Madinah ya, Ustaz Eko ya. Eh, Alhamdulillah sudah ada alumninya dan itu menjadi peluang baik bagi Institut Islam Mahmud Ulum untuk menyiapkan diri ya jika ingin apply ke Arab Saudi. Nah, mulai tanggal 2 Desember ini dibuka peluang beasiswa di King Saud University ya, Jami'ah Malik Saud di Riyadh untuk belajar bahasa Arab diplom Ali setahun, eh, maupun belajar studi lain seperti tarbiyah, syariah, ilmu komputer, teknik mesin, dan lain-lain di luar studi sains teknologi. Dan mulai dibuka tanggal 2 Desember ini akan ditutup sekitar akhir Januari. Eh, Umumnya belajar di Arab Saudi ini aplikasinya tidak ada ujiannya, Mas Eko ya. Tidak ada tesnya, tidak ada wawancaranya. Kecuali Jami Islam Madinah mereka melakukan wawancara online. Tapi di luar itu eh, seperti King Saud University murni dokumen. Disiapkan dokumen dengan baik. Jika ada rencana aplikasi ke King Saud University, kami dari Adibud siap memberi rekomendasi. Silakan nanti diatur dari Mas Eko misalnya siapa yang mau mendaftar eh, program S2, S3 di sini. S1 belum dibuka, S1 akan dibuka nanti sekitar awal Januari. Ya. Demikian tambahnya Mas Eko. Silakan jika ada yang menyampaikan Ah, sesuatu, wah bertanya ini atau mengusulkan sesuatu. nggih, peluang bagus sekali ini Pak. Oke. Jadi eh, jadi programnya 1 tahun Pak. Kapan? Nggih, diploma Ali itu belajaran bahasa Arab profesional bagi siapapun ya, baik lulusan S1 atau lulusan SMA atau belum lulus S1 atau dosen gitu ya, yang ingin belajar bahasa Arab selama setahun di Arab Saudi ada program namanya Diploma Ali dan disetarakan di Indonesia itu S2. Di sini pelajarannya hanya 1 tahun di Arab Saudi di King Saud University. Silakan kalau apply di situ nanti Mas Eko akan terinfo di grup kerjasama Arab Saudi Mas Eko yang sudah masuk. Kita akan sampaikan lagi. Nah, siap Bapak. Oke. Di, jelas sekali Bapak untuk terkait itu. Ini ada mungkin agak malu-malu kalau mau tanya langsung ya. Assalamualaikum Pak, menitip tanya, nitip tanya di grup. Oke. Boleh langsung bertanya, ayo dengan Pak Badrus Saleh. Ayo, langsung aja open mic-nya ada bertanya. Halo, kalau nggak ada yang open mic, ya saya terpaksa bacakan. Ah itu, ada yang bertanya Bapak di kolom chat. Mohon izin bertanya, bagaimana peluang mahasiswa mendapatkan beasiswa ke Arab Saudi? Apakah ada peraturan untuk perempuan yang ingin mengikuti beasiswa tersebut harus bersama mahramnya di sana? Berikut Ustaz, ada tanya. Langsung saya jawab ya, Ustaz. Aja ya, Ustaz. Sejak 2022 pemerintah Arab Saudi sudah membebaskan ya perempuan dari seluruh dunia untuk datang ke Arab Saudi tanpa mahram. Dan mulai tahun itu sudah mulai banyak eh, mahasiswa S1, S2, S3 perempuan mendaftar sendiri ke sini dan tanpa ada syarat mahram di situ di aplikasinya. Artinya peluang bagi eh, teman-teman mahasiswi silakan jika mendaftar ke sini tidak perlu melampirkan mahram di sini ya. Kalau sebelum tahun 2022 masih ada syarat itu, tapi sejak 2022 sudah dibebaskan dan sudah ada mahasiswa S2 misalnya di jurusan bahasa Arab di Qasim University. Informasi yang kami dapatkan dari PBMI, macam Persatuan Pelajar Indonesia di Qasim, bahwa ada mahasiswi ambil S2 bahasa Inggris dan mereka belum punya keluarga di sini. Akhirnya membawa suaminya untuk datang ke Arab Saudi bersama. Nah, kami ingin sampaikan bahwa peluang belajar di Arab Saudi selain kesempatan umroh akan cukup baik ketika sudah menjadi mahasiswa Saudi, eh, Anda sudah punya hak di tahun pertama untuk mendaftar haji gitu. Tidak perlu menunggu 30 tahun seperti di Indonesia gitu. Itu juga peluang baik tentu saja
bagi siapapun yang kuliah ke Arab Saudi untuk mendapat keberkahan ya, selain keilmuan. Masya Allah, Alhamdulillah ini ya, Pak, nggih. Salah satu cara cepat untuk beribadah haji, nggih. Pertama belajar, nggih, Ustaz, nggih. Kemudian dilanjutkan dengan apa namanya umroh apa haji. Tahun pertama udah boleh ya. Untuk pertanyaannya sudah terjawab, nggih, Mbak Anissa Rahmawati tentunya mulai tahun 2022 itu baru 2 tahun ini, nggih, kurang lebih itu diperbolehkan untuk tanpa mahram. Kemudian ini Mbak kelas D, Rohmawati, mohon info biaya kuliah di Arab Saudi. Kalau tadi beasiswa, ya mohon maaf nanti saya kalau ada salah langsung diingatkan Pak Wah. Terus kalau beasiswa itu apa ya? Biaya kuliah di backup nggih, pemerintah Arab Saudi. Kemudian untuk biaya hidup kita sendiri mungkin ya, Pak. Nggih. Mungkin lebih Jadi jelasnya nanti silakan. nggih. Jadi beasiswa itu artinya bebas SPP ya, bebas SPP. Nanti dikasih tiket mulai dari Surakarta sampai ke kota di sini tempat belajar. Alhamdulillah. Dikasih tiket PP. Setiap tahun juga diberi tiket PP untuk pulang liburan. Jadi bisa datang ke berkunjung ke Ustadz Eko lagi gitu setiap tahunnya. Eh, dan dapat uang saku setiap bulan. Dapat Masya asrama Allah. satu kamar satu orang gitu. Eh, dan asramanya biasanya ada di dalam kampus. Uang Nggih. sakunya berapa? Kurang lebih eh, 900 rial. 900 rial itu berapa ya? Sekitar 4 jutaan ya. Ya 3,6 juta per bulan. Biasanya eh, teman-teman yang kuliah di sini mereka juga masak sendiri karena itu bisa lebih saving ya dan bisa mengirim ke orang tuanya dari beasiswa itu. Artinya tidak usah khawatir kuliah ke Arab Saudi, nggak usah bawa uang ke sini pun insya Allah tercukupi di sini. Nah, bagi yang berkeluarga, eh, seringkali ada muhsinin ya, orang-orang baik di sini yang menyediakan semacam apartemen atau asrama gratis untuk mahasiswa. Tentu saja itu terbatas, tapi banyak, cukup banyak ya peluang-peluang itu dan tersebar di seluruh kota di Arab Saudi. Demikian Sateko, jawaban saya. Alhamdulillah itu membahagiakan sekali itu nggih, bagi yang semangat belajarnya tinggi ini kayak kan. Kalau saya masih satu itu kayaknya langsung daftar yang tanggal 2 Desember ini ya. Langsung ke sana. Lah biaya transportasi sudah di backup, kemudian biaya bulanan sampai apa ya 3,6 juta ya atau 900 rial. Kemudian umroh ya Allah ya dekat ya haji pun di tahun pertama sudah bisa ya. Alhamdulillah ini. Itu hal itu membahagiakan dulu gitu nggih. Untuk mahasiswa yang ingin ke sana otomatis termotivasi ini nggih. Dan juga ini ada lanjutannya ini Ustaz. Apa namanya? Syarat-syaratnya itu apa? Ini di chat juga ada yang tanya. Ada nggak syarat-syarat untuk menguasai bahasa Arab atau bagaimana ada level bahasa Arab berapa untuk bisa ikut di sana gitu. Tidak ada syaratnya Ustaz Eko. Yang penting mau belajar ke Saudi. Masya Allah ya. Ini kalau saya baru tahu ya Ustaz. Kalau Tidak ada gitu syaratnya. kan berangkat ke sana ini. Ya Allah, Nah, Alhamdulillah ya. yang yang utama ini Ustaz Eko, dokumen disiapkan. Ya, dokumen itu misalnya eh, ijazah ya, ijazah dan nilai SMA-nya diterjemahkan ke bahasa Arab dengan penerjemah tersumpah. Nanti mengisi form di nanti saya kirim linknya Ustaz ya, link di KSU-nya SDGs apa eh, DGS KSU ya. Nah, form itu silakan diisi. Kemudian selain itu sebenarnya ada semacam rekomendasi dan beberapa hal yang lain ya. Nah, nanti kalau ada yang minat lagi Ustadz Eko mungkin eh, kita kita bisa seminar di tema yang berbeda Ustadz Eko ya. Tentang apa macam cara-cara ya sosialisasi aplikasi beasiswa ke Arab Saudi. Masya Karena Allah. kita bisa mengundang juga nanti
PPMI, pelajar pengurus pelajar mahasiswa Indonesia di sini untuk bisa bergabung juga. Jadi secara umum simple, yang penting niat belajar dan tidak ada syarat bisa bahasa Arab, Pak Eko. Karena di sini eh, nanti akan dilatih bahasa Arab ketika sudah diterima di sini. Bahasa Arab lagi dulu setahun atau 2 tahun, habis itu kuliah, gitu ya. Alhamdulillah. Bagi Jadi yang dengan mengambil bagi yang mengambil studi Islam, seringkali kan dipikirkan, saya harus hafal berapa juz Ustaz untuk kuliah ke Arab Saudi. Tidak perlu hafal, ya. Tidak perlu hafal. Insya Allah cukup bisa baca Al-Quran itu cukup, lebih dari cukup Ustaz Eko. Untuk belajar di sini, belum bisa bahasa Arab juga oh, nggak ada masalah. Belum bisa bahasa Inggris juga nggak ada masalah, gitu ya. Yang penting niat dan mau niat thalabul ilmi karena Allah dan mulai belajar keras dari sini. Nah, bagi teman-teman dari Institut Islam Mambal Ulum tadi dari apa dari lembaga apa eh, penelitian dan Mahat disebut ya, pengabdian dari Mahat atau ya. mahat Nah, ya. yang bisa bahasa Arab dan punya hafalan Al-Quran itu tambahan yang baik, ya, tambahan yang baik yang tentu saja akan menjadi bahan dasar untuk memudahkan kuliah di sini. Tapi bagi yang belum bisa dan memiliki semangat untuk belajar itu juga peluang besar karena cukup banyak Ustadz di sini yang dari SMA negeri di Indonesia kemudian kuliah di sini dan modalnya bisa apa itu? Bisa ikro ya, bisa baca ikro gitu Ustaz. Belajar bahasa Arab dari nol di sini, kemudian sekarang sudah hampir S3 gitu. Masya Allah, Masya Dan, Allah, Alhamdulillah. dan kuliahnya menggunakan bahasa Arab. Artinya apa? Yang paling utama adalah niat tadi Ustaz ya, niat dan semangat ingin belajar gitu. Masya Allah, siap, siap, Ustaz. Jadi dengan modal bahasa Arab, Alhamdulillah, Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ini sudah bisa ke sana, gitu. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, ya, jadi apa namanya, ini salah satu inovasi pembelajaran yang ada di Arab Saudi luar biasa. Jadi siapapun bisa belajar untuk apa namanya beasiswa ke luar negeri, gitu, dan semuanya di backup semuanya. Nah ini tadi yang nanti saya coba catat, gitu, Pak, untuk kelanjutan. Kelanjutan dari ini nanti kita ada follow up tentang peluang-peluang beasiswa ke Arab Saudi itu bagus sekali sepertinya gitu, untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi mahasiswa kita sudah mengenyam pendidikan di sini di Institut Islam Mambal Surakarta. Juga nanti kita lanjut ke sana untuk bisa apa namanya meningkatkan lagi kompetensinya, terutama kalau ke sana nanti dari sini belum bisa bahasa Arab, pasti langsung bisa bahasa Arab sampai sana. Karena mau tidak mau kita juga harus belajar bahasa Arab di sana. Dan nanti kalau tadi bisa dihadirkan dari kakak-kakak, ya Ustadz, kakak-kakak yang kemarin sudah apply ke sana, sudah menjadi mahasiswa sana, itu sangat-sangat memotivasi sekali. Selain itu, ini ada pertanyaan yang apa namanya menarik juga. Ini kan yang kita bahas tadi sebagai kita punya kompetensi awal, kita punya apa namanya niat yang baik. Nah, ini ada yang bertanya, mau cincin bertanya, Ustaz, apakah di Arab Saudi juga ada sekolah inklusi, oke, dan fasilitas yang mendukung untuk anak berkebutuhan khusus? Ini pertanyaan yang bagus sekali ini dari Mbak Latifah Farunisa. Silahkan Pak. Gini, ya, ya, pertanyaan sangat bagus ya. Betul bahwa di Arab Saudi sudah dibangun fasilitas infrastruktur juga Ustaz ya. Mulai dari infrastruktur. Jadi hampir semua kampus, semua sekolah pembangunannya syaratnya ya. Ini syarat dari pemerintah Ustaz ya. Pemerintah mensyaratkan bahwa bangunan yang harus dibangun harus ada apa jalan-jalan yang memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus. Eh, dan itu tentu saja ada di semua sekolah di Arab Saudi dan semua kampus di Arab Saudi. Kalau kita lihat di Mekah dan Madinah sudah ada tentu saja ya di masjid-masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tapi di seluruh sekolah Arab Saudi dan seluruh kampus itu menjadi syarat dari pemerintah Arab Saudi. Infrastrukturnya harus dibangun memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, eh,
anak-anak berkebutuhan khusus juga ada sekolah khusus yang di Arab Saudi dibangun dan difasilitasi penuh oleh pemerintah Arab Saudi. Dan itu ada di banyak kota di sini. Eh, nah, akses itu tentu saja sama dengan Indonesia ya, bahwa akses bagi semua siswa di Arab Saudi itu sangat besar. Dan tentu saja dengan benda, jadi budget pendidikan di Arab Saudi ini kurang lebih 700 triliun ya. Eh, untuk 37 38 ribu sekolah dan 70 kampus. Sementara kita ada ratusan ribu sekolah dan 9 ribu kampus dengan budget kita 500 triliun rupiah kalau dirupiahkan ya. Artinya kampus sekolah Saudi membangun infrastruktur yang baik dan juga fasilitas di dalamnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus maupun sekolah inklusi juga sangat baik di sini. Monggo jika Umi Latifah eh, punya concern di bidang inklusi dan juga anak berkebutuhan khusus bisa juga melakukan studi di sini, penelitian di sini. Jadi bisa eh, melihat langsung ya apa sih yang difasilitasi oleh pemerintah Arab Saudi dan juga bagi sekolah-sekolah di sini. Masya Allah, oke, Alhamdulillah. Oke. Itu adem gitu ya. Kalau dapat informasi ternyata fasilitas lengkap, kemudian ternyata yang menjadi apa mungkin ramah disabilitas mungkin ya kalau bahasa Indonesia ya. Jadi di apa namanya sekolah itu menjadi prasyarat pembangunan dari lembaga-lembaga pendidikan di Arab Saudi ya. Tentunya itu dari ramah disabilitas pada tempat mungkin dalam kursi roda, kemudian apa bagi teman-teman netra gitu nggih. Mbak Umi Latifah ya konsen ke situ dan saya juga baru konsen ke situ Ustaz. Ya, saya jadi ada Oke, siap. binaan Hmm. binaan santri tunanetra mengaji itu alhamdulillah istiqomah yang tadinya baru 2 3 sekarang sampai 20 santri tunanetra ngaji pakai Al-Quran Masya Allah. Braille itu alhamdulillah ini semoga bisa istiqomah kalau istiqomah nanti rencana kalau ada kesempatan saya buatkan yayasan sendiri biar apa Hmm. namanya terus Amin. berkembang dan jelas terkait administrasinya. Jadi dan S3 saya ini meneliti tentang sekolah inklusi. Jadi Oh, luar biasa. jadi Nah, eh ya, tambahan Ustaz, kami juga berkunjung ke kampus-kampus di sini Ustaz ya. Dan perpustakaan-perpustakaannya, misalnya di Prince Nurul University, perpustakaannya juga sudah menyediakan fasilitas khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus, baik tunanetra maupun kebutuhan khusus lainnya. Dan itu tersebar di kampus-kampus negeri itu, terutama yang memberikan infrastruktur yang jauh lebih lengkap, mereka sudah menyediakan itu. Monggo Mas Eko datang ke Riyadh, bisa melihat langsung dan bisa menyaksikan apa sih fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah dan apa dampaknya bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sini, termasuk anak-anak tunanetra untuk belajar Al-Quran di sini, fasilitasnya juga cukup lengkap ya. alhamdulillah saya niatkan labbaik Allahumma umrah. Ya. Jadi apa namanya sudah dipanggil itu ya dari Riyadh Arab Saudi semoga saya bisa menjawab panggilannya itu ya, Pak Badrus ya. Dan ya ini menjadi salah satu Amin. Ditunggu uh, Ustaz Eko. amin Bapak siap Ibu. siap Bismillahirrahmanirrahim ya termasuk seluruh anggota ya ini ada 43 dari mahasiswa dan juga dosen yang mendengarkan informasi ini silahkan berikan informasi ini ke teman-teman atau saudara kita dimanapun yang berada ya baik itu di lingkup Institut Islam Maulid Surakarta atau di manapun tempatnya karena ini sangat bermanfaat sekali ya utamanya mungkin atau adik-adik kelas yang SMA ya atau yang ini S1 ini mau lanjut silahkan tanggal 2 Desember itu berarti kemarin sudah dibuka nggih, Bapak nanti linknya saya langsung kirimkan nanti ke grup kita ya grup kelas dulu mungkin dan dosen kalau ada yang menghendaki nanti Japri ya nanti saya share di grup dosen gitu saya kira itu lebih apa namanya lebih bisa tersosialisasikan dengan baik dan tentunya dari pertemuan kita saat ini Bapak Badrus Soleh nanti kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya karena kalau mau kita bahas di sini sekarang kayaknya tidak selesai gitu. Dan eh, dan informasi di sana
Sekarang jam berapa, Bapak? Jam tepat 4 jam, nggih. Jam setengah 11 tadi kok. Setengah 11, nggih. Sebentar lagi sholat zuhur. Sehingga mungkin ini pertemuan saat ini kita cukupkan sekian dulu, nggih, Bapak. Atas partisipasinya kami sangat mengucapkan terima kasih sekali dan informasi-informasi serta apa namanya ilmu-ilmunya tadi sangat bermanfaat sekali ya dan semoga itu semuanya menjadi amal soleh kita bersama baik di dunia maupun di akhirat yang menghubungkan antara Indonesia dengan Saudi Arabia yang alhamdulillah harapannya terus kita bisa berkesinambungan dalam melanjutkan kerjasama ini dan teman-teman semuanya ayo yang semangat ya mahasiswa-mahasiswa semuanya semangat ya mau bisa bahasa Arab mau modal alif ba ta tak jim ha kho itu tadi ikro itu silahkan apply untuk apa belajar di Arab Saudi dengan pilihan beasiswa yang sedemikian rupa. Nanti kalau responnya baik dan banyak, nanti selanjutnya kita akan buka terkait apa namanya peluang beasiswa dan implementasinya untuk apply beasiswa di Arab Saudi. Itu mungkin yang besok kita akan bahas selanjutnya, nggih, Bapak. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasinya. Semoga Pun, berkah hadir dalam kehidupan kita semuanya. Begitu, Bapak. amin. Kita cukupkan untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin ada kata penutup dari Bapak Badrus Saleh. Uh, kami terus silakan. Iya, Ustadz Eko, Bapak Ibu semua, para dosen dan juga para mahasiswa, kami sangat senang atas pertemuan ini dan semoga eh, Institut Islam Mamul Ulum berkenan untuk kolaborasi dengan sekolah di sini maupun kampus-kampus di sini, termasuk menyiapkan mahasiswanya dan alumninya untuk kuliah ke Arab Saudi. Kami siap mendukung sepenuhnya Ustadz Eko dan Bapak Ibu semua dan semoga dimudahkan langkah-langkah kemajuan khususnya untuk Institut Islam Mabul Ulum eh, berkiprah untuk kemajuan bangsa. Demikian dari saya Ustadz Amin, Eko, amin. Bapak Ibu semua, mohon maaf jika ada kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi pada sesi berikutnya peluang Amin. kerjasama di Arab Saudi dan eh, bisa nanti diundang juga mungkin pesantren-pesantren jaringan dari Ustadz Eko atau Bapak Ibu semua maupun dari Institut Islam Nurul Ulum. Demikian Ustadz Eko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saleh PSI. Barakallahu fikum. Marilah bersama apa yang menjadi awalan kita Litolabul Ilmi. Kita tutup bersama dengan Tafatul Majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat hingga akhirat nanti. Kurang lebihnya dari saya Amin. juga mohon maaf. Terima kasih Bapak Trusoleh atas waktunya, Matur nuwun, teman-teman. Ibu. Kami mari kita Kasih. tutup dan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Jangan Foto bareng dulu, Lebihnya Pak. mohon maaf. Apa? Foto? Oh iya iya Foto iya. bareng dulu. Mau foto apa? Kenang-kenangan foto. Ayo foto bareng dulu. Kenangan sama Pak Oke, Badrun. oke. Ya Allah, Pak. Foto, Pak. Katanya, Pak. Monggo, monggo. Ayo Pak Oke, Badrun. monggo, monggo. Yang mau foto silakan difoto itu. Eh, apa namanya dengan Pak Badrus Soleh. Bang yang open apanya sedikit loh. Ayo, ya. Oh boy Oke, ya, seru oke. open semua Ayo, no Pak. open kamera. Ayo. Ini perkuliahan online ini seperti ini teknis canggih, Ustaz. Enggak, enggak. Ya, Monggo, monggo. satu, dua, tiga. Oke, saya ulangi sekali lagi di halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke, halaman pertama. Jika banyak yang open, saya ulangi sekali lagi. Ya, oke. Banyak yang open ya. Saya ulangi sekali lagi yang open ini, khusus yang open kamera ya. Yang enggak ya nanti pertemuan selanjutnya. Satu, ini ada yang baru dandan kayaknya ini. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, banyak akhwatnya, silakan. Putri-putri, kamu kan belum punya mahram ya. Ayo, silakan ke Arab Saudi. Ya, tidak perlu
ada mahram syarat yang terbaru nggih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah terima kasih ilmunya, terima kasih waktunya. Nuwun Barakallah. Terima semua. kasih Pak Oke, Badrus, Barakallah. makasih sehat Pak semua Eko. selalu. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi Barakallah wabarakatuh. usianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.